Latar belakang kucing Mocha. Mocha dan induknya adalah kucing liar yang hidup di rumah tua yang tidak ada penghuninya. Mereka hanya hidup dan mencari makan dengan berburu tikus dan serangga. Tikus dan serangga yang hidup di pohon-pohon dan bangunan rumah tua yang kotor dan penuh sampah yang berserakan. Walaupun demikian, Mocha dan induknya sangat nyaman tinggal di sana. Mereka berdua hidup dengan tenang dan saling menyayangi satu sama lain. Mocha dan induknya akan senang tidur di emperan luar rumah tua yang sudah rusak dan kotor. Mereka pun mencari makan dan menunggu tikus-tikus yang ada di pohon-pohon yang menempel dengan bangunan rumah tua itu. Si induk akan mengawasi dari semak-semak pohon itu dengan matanya yang tajam. Setelah tikus itu datang dan mau bersembunyi ke atap rumah tua itu, dengan secepat kilat, induk Mocha akan menangkap tikus itu untuk dimakan bersama anaknya si Mocha. Begitu yang mereka lakukan setiap hari. 3 hari sekali, Mocha dan induknya akan berkeliling mencari sisa makanan di tong sampah atau rumah penduduk yang dekat dengan rumah tua itu. Kadang-kadang beruntung dan kadang-kadang apes, tak sedikit makanan pun yang mereka peroleh. Hidup kucing Mocha dengan induknya sangatlah liar. Tak seorang pun yang mau memelihara mereka. Lihatlah tubuh mereka sangatlah kurus karena tidak banyak makan, dan badan mereka sedikit kumal karena tidak ada yang memelihara dan merawatnya. Namun mereka sangatlah gembira dan mensyukuri apa yang mereka dapatkan dan apa yang menjadi jalan hidup mereka. Mocha dan induknya tidaklah begitu mirip. Induknya berwarna dominan putih dengan bintik-bintik hitam dan coklat. Sedangkan si Mocha dominan coklat dan sedikit putih di perutnya. Sepertinya si Mocha mengambil bulu-bulu dari ayahnya, yaitu kucing pejantan yang berbulu coklat lembut. Mereka juga akan bermain bersama-sama di halaman depan, tepatnya taman bunga yang tidak terurus, yang lebih menyerupai semak-semak liar dan kotor. Mereka akan berlarian sambil mengeong, bersaut-sautan dengan gembira. Apalagi ada kadal yang melintas dalam semak itu. Mocha dan induknya akan mengejarnya dan mengajak mereka bermain bersama-sama. Cuaca tidak bagus 3 hari belakangan ini. Hujan deras disertai petir yang sangat keras. Mocha ketakutan dan ia tidak mau jauh dari induknya. Mocha mengeong ketakutan. Meong, 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 meong. Sudah hampir 3 hari mereka belum makan karena tikus-tikus lebih senang untuk tidak keluar dari persembunyian mereka. Tikus-tikus lebih senang berada di atas atap dan tidak turun, takut basah dan disantap sama Mocha dan induknya.
Di tengah dinginnya hujan dan suara petir sambung menyambung, ada suara-suara yang bernyanyi dari perut mereka. Ya, perut-perut kelaparan. Meong, meong, meong. Ibu akan pergi dulu mencari makan keluar rumah. Kau tunggu di sini saja, Moka. Di luar sana tempat masih tidak aman dan terlalu bahaya untukmu. Kau juga masih kecil, belum ahli dalam mencari makanan. Ibu janji akan membawakan makanan yang banyak untukmu. Jangan pergi, Bu. Aku takut sama petir dan hujan deras. Kumohon, jangan pergi, Bu. Aku takut ibu kenapa-napa nanti di jalan. Suara Moka bercampur khawatir melepas ibunya pergi. Nak, kalau kita bertahan di sini, kita berdua akan mati kelaparan. Jangan khawatir, ibu akan cepat kembali. Tunggu saja ibu di sini, jangan kemana-mana. Dengan secepat kilat, induk kucing Moka meluncur pergi. Ia menyelinap di tengah malam yang pekat, di antara semak-semak dan pepohonan sambil menghindari hujan deras. Hujan menghantam tubuhnya yang kurus dan lemah karena hampir 3 hari tidak makan. Moka memperhatikan ibunya menghilang di belokan jalan rumah tua yang mereka tempati sebagai rumah. Hujan begitu deras menyebabkan banjir di jalanan. Batas antara jalan dan selokan sudah tidak terlihat lagi. Aliran air sangat deras dan bergemuruh. Sudah lama induk Moka mencari makanan, namun tak sedikit makanan pun berhasil ia dapatkan. Namun, ia tidak menyerah. Ia menelusuri aliran air yang sudah seperti sungai saja. Karena tidak berhati-hati, induk kucing Moka terpeleset dan jatuh ke selokan, terbawa arus yang sangat deras. Meong, 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 meong. Serunya minta tolong. Induk kucing menjadi panik. Suaranya semakin lemah terbawa arus tanpa ada yang menolong. Ia berusaha mengencangkan suaranya, tetapi tidak akan ada yang mendengar karena dikalahkan oleh suara hujan dan petir. Semakin jauh ia terseret air, sampai suaranya tidak terdengar lagi. Sungguh malang. Keesokan paginya, Moka terbangun dari tidurnya semalam. Ia membuka mata dan mengeong sambil memperhatikan sekeliling rumah tua. Tak ada induknya yang ia temukan. Ia memanggil-manggil ibunya. Meong, meong, meong. Ibu, apakah ibu sudah datang? Apakah ibu membawa makanan untukku? Ia melangkah ke halaman depan, melihat taman dan semak-semak. Tetapi tetap ibunya tidak ada di sana. Moka mulai panik dan mengeong dengan lantang. Suaranya bercampur dengan isak tangis. Meong,
Ibu, jangan tinggalkan aku. Aku hidup sendirian di sini. Mungkin ibuku masih mencari makanan. Hujan baru saja reda. Aku akan menunggunya lagi. Sampai siang hari, Moka menunggu. Tetapi induk kucing tidak kunjung tiba. Moka mulai cemas. Perutnya bertambah lapar. Ia berjalan mencari ibunya. Kakinya yang kecil melangkah menjauh dari rumah tua itu. Ia bertekad untuk mencari ibunya ke tempat lain. Tidak terasa, Moka sudah jauh berjalan, tetapi ibunya tidak dijumpainya. Moka sangat sedih. Ia terus melangkah dan melangkah lagi, sampai akhirnya ia tiba di sebuah rumah yang ada banyak kucingnya. Moka terkejut dan mengeong dengan suara yang lantang. Meong, meong, meong. Apakah ibu ada di sini? Suara Moka mengagetkan penghuni kucing yang lain. Semua kucing bersuara sehingga membuat pemilik rumah ke depan melihat apa yang terjadi dan berseru, "Oh, ada kucing kecil datang. Pus, 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 ayo mendekatlah kemari." Ia membelai lembut si Moka dan mulai menelitinya. "Kucing yang malang, aku akan merawatmu di sini. Kau akan aman dan nyaman karena akan banyak saudara-saudaramu yang kau ajak bermain di sini. Jangan takut, kau pasti akan hidup senang di sini." Pemilik kucing lalu memberi Moka makan, dan Moka pun menyantap makanan itu dengan cepat dan tergesa-gesa karena ia sudah lapar sedari tadi. Ada satu kucing oranye yang memperhatikan Moka dari ia datang sampai sekarang. Ia memandang kucing itu dengan tajam. Moka jadi salah tingkah dan memandang balik kucing itu. Moka tersenyum takut-takut. Kucing oranye itu terus menatap Moka.